Karena saya pikir dibandingkan bapak dan saudara-saudaranya, saya pikir anaknya ini yang akan lebih berhak untuk menentukan di mana makam sang ibundanya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rasanya ini keluarga Pak Dodi ini jadi public enemy. Terus keluarga Pak Faisal ini kayak media darling gitu. Dan kayaknya media pun ini, beberapa oknumnya ini melihat peluang itu dan membuat konten-konten yang berusaha untuk ya menimbulkan satu hate untuk Pak Dodi. Terus kemudian memberikan satu atensi positif buat keluarga Pak Faisal. Walaupun saya tidak berkompeten untuk bilang ini betul atau tidak, tetapi saya pikir jadi menghilangkan praduga tak bersalah dan menganggap kalau semua manusia itu tuh jadi kayak pengkutupan gitu. Yang ini yang sebenarnya saya kurang setuju. Tapi ya, ini adalah netizen dengan semua yang terjadi. Mau nggak mau ini adalah satu hal yang tergulung seperti bola salju. Makanya di sini saya sangat heran waktu akhirnya Pak Dodi ini diwawancara terus kemudian mengatakan ingin memindahkan makam Vanessa Angel. Apakah ini akan terjadi? Kita akan lihat dengan kartu saya. Apakah semua yang akan dilaksanakan sebelum 40 hari peringatan berpulangnya Vanessa Angel dan juga Bibi Andriansyah, tentu saja ini akan bisa terwujud seperti keinginan Pak Dodi. Nah, menurut apa yang dirasakan, beliau ini memindahkan karena pernah mendapatkan wasiat jika Vanessa Angel ini nggak akan atau pengen dimakamkan bersama dengan ibundanya almarhumah. Dan ada juga satu kondisi atau keadaan di mana Pak Dodi ini merasa didatangi oleh Vanessa Angel di dalam mimpi dan mengatakan kalau dia ingin dipindahkan makamnya atau ingin ya itu tadi dimakamkan bareng dengan sang ibunda. Yuk kita langsung akan lihat, tapi kita omongin dulu sesuatu yang menjadi polemik di antara banyak orang. Dan ini tentu saja nggak akan lepas dari apa yang menjadi keyakinan dari Vanessa Angel, yaitu Islam. Apakah boleh di dalam Islam makam itu dipindahkan? Nah, berikut ini adalah cuplikan, mungkin sedikit kurang nyaman karena ini saya ambil dari sebuah video dari seorang yang memang ahlinya kalau ditanya di sini, makam itu boleh dipindahkan atau tidak. Saksikan. Kalau bicara memindahkan kuburan, itu boleh-boleh saja. Bisa jadi memindahkan kuburan itu dengan alasan kuburannya, tanahnya nggak bagus, takut longsor. Atau dikatakan tadi bercampur di sana Ustaz, dengan non-muslim. Apalagi kalau bercampur, maka wajib kita pindahkan ke kuburan umat Islam. Tapi kalau umpamanya, enggak Ustaz, kuburan yang umat Islam, tapi Ustaz, anak ingin dimakamkan dia di kuburan keluarga, sehingga kita ketika membesuknya nyaman, ini itu. Boleh, cuma nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang ini bicara boleh ya, diperbolehkan Jabir bin Abdullah memindah kuburan ayahnya karena dia merasa nggak nyaman dikuburkan dengan seorang di sana. Akhirnya dipindahkan sama dia. Jadi kalau tadi seorang anak melihat ingin memindahkan kuburan ayahnya dan itu diperbolehkan secara hukum pemerintahan ya, mereka kadang-kala kan ternyata orang itu nggak COVID Ustaz, tapi dilakukan COVID, nggak dimandikan Ustaz, padahal dia itu nggak COVID, maka keluarganya bisa mengeluarkannya dan memandikannya kemudian ketika memang terbukti dia itu negatif. Kalau tadi protokol kesehatan dia kemudian nggak dimandikan ini itu, maka dia boleh mengeluarkannya untuk memandikannya tatkala memang ternyata dia negatif. Jadi kalau bicara memindahkan kuburan itu diperbolehkan asalkan alasannya ya bukan sekedar mau enakan, tapi memang ada hajat untuk memindahkan kuburan tersebut. Dan kadang-kala memindahkan kuburan itu juga jadi sunnah, bahkan jadi wajib. Seperti kalau ternyata dikuburkan campur dengan non-muslim. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, artinya boleh atau tidak? Ya boleh. Apalagi untuk kenyamanan keluarga saat ingin menziarah atau ya mendatangi makam itu tadi. Nah, artinya satu, itu boleh dilakukan. Tapi apakah ini akan terjadi? Nah, sabar dulu.
jangan emosi, jangan stop di sini terus komen dulu ya, jangan ya. Oke, kita akan lihat nanti bahwa alasannya untuk agar makam ini dipindahkan ternyata adalah wasiat. Dan kalau memang wasiat, artinya itu harus dilakukan, betul nggak sih? Kalau ada sebuah keinginan yang terus kemudian orang yang mengucapkan keinginan ini meninggal dunia sebelum keinginannya ini tercapai, atau ada sebuah pesan, ya artinya pesan ini harus dilakukan. Setuju dong, wasiat harus dilakukan. Iya, wasiat harus dilakukan. Jadi kalaupun ternyata makam dipindahkan, ya boleh. Dan kalau ini memang wasiat, ya harus dilakukan karena ini keinginan mereka, orang yang sudah meninggal ini tadi. Nah, tapi kita nggak boleh lupa bahwa segala sesuatu itu ada tata cara dan melakukannya. Artinya sesuatu yang baik itu kalau tidak dilakukan di saat yang baik, oke, dilakukan dengan cara yang baik, tentu saja nilai kebaikannya ini akan berkurang. Dan ini artinya harus disampaikan di saat yang tepat dengan cara yang tepat. Sampai saya membuat konten ini pun saya masih bingung antara ini wasiat atau didatangi di dalam mimpi. Nah, kalau ini memang wasiat, ya berarti memang harus dilaksanakan. Tapi kalau didatangi di dalam mimpi, apakah itu memang harus dilakukan atau tidak? Tapi ya kembali lagi di sini. Kalau ternyata sebenarnya alasannya lebih ke kenyamanan dan sebagainya, itu mungkin akan lebih bisa diterima. Tetapi kembali lagi, nah kenyamanan untuk siapa? Nanti akan kita bahas. Tetapi apapun itu, ini Pak Dodi ini dan keluarganya, saya lihat ini kasihan sih. Sebagai orang yang nggak mungkin lah ada orang itu ibaratnya dibilang jahat banget atau apa. Semua orang itu niatnya pasti baik. Tetapi terus kemudian saat orang menyalahartikan dan semua orang terus kemudian berprejudis atau melakukan prasangka terhadap orang itu, ini loh yang jangan sampai, ya satu kasihan orangnya, kasihan juga yang orang yang memprasangkai ini tadi. Pak Dodi ini sedang dalam kondisi yang kalau menurut saya, dia tuh kayak public enemy. Semua apapun yang dia katakan ini seakan-akan salah. Dan saya melihat bahwa ya kasihan juga. Tetapi kadang beliaunya juga memang, saya nggak tahu apakah memang dia menyadari atau tidak. Tapi ya ini adalah satu hal yang mungkin di sini penasihat hukumnya bisa ikut membantu agar hal ini tidak terjadi. Karena kasihan juga dia dan nama baiknya. Jadi kalau saya lihat di sini sih, kalau diucapkan sekarang saya pikir kok ya malah menimbulkan satu prahara gitu. Orang jadi semuanya itu membicarakan. Dan since ini dibicarakan dengan tidak baik gitu, kalau menurut saya apa nggak ini malah mengundang sesuatu yang nggak baik dan malah membuktikan omongan orang-orang ini tadi. Kedua, cara menyampaikannya, ya seperti yang dilihat memang akhirnya dalam sebuah konferensi pers. Tapi apakah nggak ada trik dalam artian bukan selalu jelek ya, tapi cara penyampaian yang lebih teknikalnya itu bisa diterima oleh orang-orang yang memang masih sangat kehilangan akan kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah ini tadi, apalagi mengingat bahwa mereka berdua meninggalkan seorang anak semata wayang yang nasibnya pun kita masih belum tahu akan seperti apa. Ini adalah satu hal, dan ini juga pengingat untuk saya, kalian semua, sesuatu yang baik jika dilakukan tidak di saat yang baik dan dengan cara yang baik, maka kebaikannya pasti akan berkurang. Ini kata-kata saya. Dan jika ternyata tujuannya adalah ingin agar ya dekat sama keluarga seperti tadi kita lihat dari tausiah dari Ustadz Riza. Kalau memang untuk keluarga, ini untuk keluarga yang mana? Kita harus tahu loh, seperti dua pedang, dua-duanya ini sama-sama penting. Kalau untuk keluarga Pak Dodi, ya tentu saja akan lebih mudah jika Vanessa Angel dimakamkan bersama dengan ibunya. Karena sekali berziarah langsung dapat dua anggota keluarga yang sudah berpulang. Nah, tapi apakah demikian juga untuk Galaskai jika nanti dia dewasa? Saat dia harus berkunjung atau berziarah ke makam ibundanya, berarti kan terpisah antara Bibi dan Vanessa. Ya kecuali Vanessa dan Bibi juga ikut dipindahkan. Tapi terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah keluarga Bibi juga mengizinkan? Karena ada satu hal yang ini berbeda. Saya pikir saat Vanessa membicarakan dia harus dimakamkan terpisah, dia tidak mengetahui kalau dia akan meninggal dunia bersamaan dengan tragedi yang sangat menyedihkan seperti sekarang. Dan kalau ini memang terjadi demikian, maka saya pikir sih ini harus ya dibicarakan secara keseluruhan. Bahkan kalau memang mau, kalau saya sih ya menunggu sampai Gala ini dewasa dan ditanya. Karena saya pikir dibandingkan bapak dan saudara-saudaranya, saya pikir anaknya ini yang akan lebih berhak untuk menentukan di mana makam sang ibundanya. Karena jika memang kita sesama muslim, maka kita akan tahu bahwa amalan yang tidak akan terputus adalah doa anak yang soleh.
Dan saat seseorang tadi datang ke makam dengan tujuan ingin mendoakan ya, bukan karena untuk jasadnya, saya pikir sih ini yang lebih penting di atas segalanya. Karena nantinya apakah Vanessa ini akan mendapatkan apapun, akan mendapatkan tempat yang terbaik atau tidak ya tergantung doa dan semua alunan harapan yang muncul dari bibir Galaskai ini saat nanti dia sudah mengerti. Demikian juga dengan bapaknya, Bibi Adriansyah. Dan kalau sekarang memang harus dilakukan, pertanyaannya apakah memang perlu? Apa tidak perlu? Ya ini tadi ditunda dulu, kita melakukan banyak hal yang lainnya yang kalau menurut saya ini keluar biaya, waktu, upaya, dan juga energi seluruh Indonesia yang mengomentari hal seperti ini. Kalau tahu kalau netizen Indonesia itu gemar banget ngomentarin seperti ini, instead of mereka mengomentari tentang ayo galakan mobil listrik agar kita bisa membuat sebuah Indonesia yang lebih ramah kepada lingkungan, ini kalau saya bilang ini cari gara-gara sih. Jadi harapannya sih di sini kita tahu kapan mengucapkan sesuatu dan melakukannya, karena ini lebih banyak mudorotnya saat diucapkan saat ini. Dan semua orang terus kemudian komen, walaupun ya secara hukum mungkin ini bisa dilakukan dan memang ya hak mereka ya, tapi eksesnya ini tadi apa nggak dihitung nih, apalagi zaman sosial media seperti sekarang ini. Dan kalau saya boleh bilang sih, kenapa sih nggak sabar dulu nunggu? Yuk kita sekarang fokus kepada yang masih hidup, Galaskai. Apa yang akan dan harus kita lakukan. Dan ini saya akan katakan bahwa akan menjadi sebuah monumental kepada anak-anak yang lain yang juga mengalami nasib serupa yang tidak bisa memperjuangkan hak mereka. Sehingga kalau ini tadi memang bisa ditemukan sebuah solusi yang tepat untuk bisa di-copy paste ke tragedi-tragedi yang lain, semoga si anak-anak ini tadi tidak akan terlalu menderita siapapun saat ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di saat mereka tidak siap dan mereka kehilangan dengan sangat amat. Dan satu hal lagi yang penting yang saya katakan adalah, Pak Dodi hati-hati sekali saat memberikan statement, karena kalau saya sih memang kalau mau memaksakan dan memang secara hukum dan secara agama juga itu boleh, ya udah nggak usah cerita lah. Kalau cerita itu, ini tuh oknum-oknum wartawan ini ada yang happy untuk melontarkan pertanyaan, untuk mengadu domba, dan akhirnya malah menjadikan satu hal ini akan jadi ribet gitu seperti itu. Dan kalau kita bicara oknum, ada juga oknum-oknum konten kreator yang membuat berita yang tidak dipertanggungjawabkan, terus dari satu statement ini dipelintir sehingga ya masyarakat yang memang mungkin mereka nggak gemar membaca atau ya buta literasi, nggak suka membaca sesuatu, atau mereka ini menyalahartikan katanya, atau sesimpel nggak punya paket data jadi menontonnya cuma dilewat-lewat. Mereka komentar, terbentuk sebuah berita a priori. Lebih kasihan juga kepada anak bapak nih kalau menurut saya. Jadi lebih hati-hati lagi Pak. Saya tahu kalau penasihat hukum pasti mengarahkan ke yang terbaik, tapi ini semua kembali lagi ke bapak. Jadi kalau menurut saya benar-benar Pak, kalau bisa ya itu tadi, saya sangat-sangat benar-benar prihatin dengan kondisi yang menimpa bapak. Bapak jadi seperti public enemy. Dan saya pikir, saya tahu bapak ini orang baik, cuman ya aduh, ini jadi sesuatu yang malah membuat orang-orang ini mengira dan apa yang mereka kira ini jadi seperti benar gitu. Dan kalau seandainya saya diminta untuk satu ya saran, Pak Dodi, mendingan itu dibatalkan. Kalau itu dibatalkan, saya yakin simpati publik ini pasti mengalir ke Bapak. Dan Bapak akan dianggap menjadi seseorang yang mungkin lebih bijaksana daripada yang seharusnya gitu loh. Jadi ini adalah satu hal yang ya mungkin saja loh kalau sekarang diurungkan, tiba-tiba nanti mau dilakukan lagi, nggak apa-apa karena orang sudah nggak peduli lagi. Nah mungkin itu sih yang kalau saya berpikir lebih bisa dilakukan. Apalagi saat nanti bisa ditanyakan langsung kepada Gala, kalau dia mengizinkan ya kenapa enggak. Jadinya lingkarannya penuh, seluruh keluarga menginginkan, nggak seperti sekarang yang kalau menurut saya ini malah akan jadi sebuah polemik. Jadi kalau saya lihat di sini, kalau ini dibatalkan, ini image beliau ini pasti akan naik. Dan ya mungkin saja udah nggak jadi public enemy lagi. Kalau seandainya ditanya akan dipindahkan atau tidak, yang saya lihat bahwa apapun itu, saya melihat bahwa Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah ini jasadnya, jenazahnya ini masih akan tetap berdampingan. Dan sampai kapanpun saya pikir tidak akan terpisahkan. Ini yang saya lihat. Apakah dipindahkan atau tidak, mungkin kita akan menunggu nanti. Tetapi yang saya lihat dari kartu, jasad mereka berdua, jenazah mereka berdua ini
maka mereka berdua itu akan tetap dalam satu tempat, di mana nanti kalau menurut saya di sini kita coba akan lihat Galaskay ini akan mendapatkan keadilan yang terbaik dan dia akan mendapatkan kemudahan karena dia akan menziarahi satu tempat saja untuk makam kedua orang tuanya. Semoga ini yang memang terjadi, dan jika memang banyak ada sebuah kegaduhan di sini, saya harap untuk kalian semua melihat dari banyak sisi dan jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh judul atau pemberitaan saja. Saya pikir nggak ada yang namanya orang itu jahat banget. Kalau baik banget mungkin ada ya. Jadi pasti ada satu alasan mengapa seseorang melakukan itu tadi, dan coba untuk carilah. Dan kalau saya pikir perbedaan pendapat dalam sebuah urusan keluarga ini adalah sesuatu yang lazim terjadi. Sayangnya ini terjadi kepada seseorang yang sohor, dan ini diketahui oleh seluruh Indonesia, dan terus kemudian seakan-akan harus dijadikan satu orang ini baik, yang lainnya sebaliknya. Harapan kita harus selalu bijak untuk melihat sesuatu, dan ingat bahwa apapun itu pasti ada alasan seseorang melakukan satu hal itu tadi. Tapi untuk kalian semua nggak butuh alasan untuk segera menelpon saya jika ada yang mau ditanyakan. Hubungi nomor di bawah ini, saya akan bacakan kartu untuk kalian. Dan kalau ditanya, semoga sih nggak perlu, karena orang-orang yang datang kebanyakan orang-orang yang punya masalah. Tapi biasanya masalahnya akan segera ditemukan jalan keluarnya segera setelah kalian semua melihat kartu yang saya bukakan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.